Inilah bahaya hutang menurut Islam. Pertama, ruh seseorang terkatung-katung karena hutangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ruh seorang mukmin yang sudah meninggal terkatung-katung karena hutangnya, sampai hutangnya dilunasi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Orang yang mati syahid mendapat kesulitan karena hutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa orang yang mati syahid diampuni, kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Orang yang meninggal dunia tapi masih memilih hutang, terhalangi untuk masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal, kesombongan, gulul atau harta khianat dan hutang, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Memiliki hutang, membuat hidup menjadi tidak tenang dan tidak aman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian meneror diri kalian sendiri, padahal sebelumnya kalian dalam keadaan aman. Para sahabat bertanya, apakah itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, itulah hutang. Hadis riwayat Ahmad. 5. Hutang yang belum dilunasi akan dibayar di akhirat dengan pahala dan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih punya hutang, maka kelak di hari kiamat tidak ada dinar dan dirham untuk melunasinya. Namun yang ada hanyalah kebaikan atau keburukan untuk melunasinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. 6. Akan dibangkitkan sebagai pencuri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang berhutang dan ia tidak bersungguh-sungguh untuk melunasinya, maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri. Hadis riwayat Al-Baihaqi. 7. Menunda membayar hutang adalah kezoliman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penundaan pelunasan hutang oleh orang yang mampu adalah sebuah kezoliman. Maka jika hutang kalian ditanggung oleh orang lain yang mampu maka setujuilah. Hadis riwayat Bukhari. 8. Menjadi suka berdusta dan ingkar janji. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berdoa di dalam sholatnya, memohon perlindungan dari dosa dan hutang. Lalu seseorang bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, betapa seringnya engkau berlindung dari hutang? Beliau pun menjawab, sesungguhnya seseorang yang biasa berhutang, jika dia berbicara dia akan berdusta, jika dia berjanji dia akan mengingkarinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 9. Akan diberikan kehancuran oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mengambil harta orang lain atau berhutang, dengan niat untuk melunasinya kelak, maka Allah akan menolong dia untuk melunasinya. Adapun orang yang mengambil harta orang lain atau berhutang, dengan niat tidak akan melunasinya, maka Allah akan hancurkan dia. Hadis riwayat Bukhari. 10. Rasulullah tidak mau mensyolati jenazah orang yang berhutang. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu ia mengatakan, ada seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia, lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas, dan mengkafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami tanyakan, apakah baginda akan menyolatkannya? Beliau melangkah beberapa langkah kemudian bertanya, apakah ia mempunyai hutang? Kami menjawab, 2 dinar. Lalu beliau kembali, maka Abu Qatadah menanggung hutang tersebut. Ketika kami mendatanginya, Abu Qatadah berkata, 2 dinar itu menjadi tanggunganku. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betul-betul engkau tanggung hutang mayit sampai lunas. Qatadah mengatakan, iya betul. Maka Nabi pun mensolatinya. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam bishawab.